Intinya, jika kita ingin kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa di atas ilmu, menjadi orang yang belajar ilmu, orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah pula membaguskan niat tujuan kita untuk belajar. Kalau belajarnya ya sekedar ingin mendebat atau naudzubillah min dzalik dianggap supaya dia orang yang alim, ya ini semua di sisi Allah tidak ada nilainya. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Atas nikmat dan taufik Allah Taala kita bisa kembali untuk thalabul ilm, mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu minal kitab wa sunnah. Kita berada di majelis ilmu, majelis tafaqquh fiddin, di majelis zikir. Tentunya di antara salah satu nama lain dari Al-Quran Al-Karim adalah Al-Dzikr. Sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Dzikra. Dan Al-Quran dinamakan dengan Al-Dzikra karena memang di dalamnya senantiasa mengingatkan kepada kita semua. Dan itulah tugas Rasulullah SAW. Dan karena peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, tentunya ketika Rasulullah SAW menasihati, mengingatkan kita, ya dengan wahyu, qala Allah qala Rasul. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tentunya di antara seutama-utama zikir kita kepada Allah dengan zikir bil lisan, dengan ucapan kita adalah ketika kita tilawatul Quran wa tadabbur, ketika kita membaca Al-Quran dan kita merenungi dan memahami isi kandungannya, dan kemudian lebih penting kita amalkannya. Ada yang zikir dengan fisik kita, dengan anggota badan kita yang paling afdal ketika kita menegakkan salat. Dan Allah perintahkan kita, aqimis salat, aqimis salat li dzikri. Tegakkanlah salat untuk kalian, untuk mengingat aku, kata Allah. Sehingga esensi ketika kita salat dengan gerakan anggota badan kita, esensi yang terpenting adalah dalam rangka kita ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pun zikir-zikir yang lainnya sebagaimana kalimat thayyibah, bisa kalimat tasbih, subhanallah, kalimat tahmid, alhamdulillah, demikian pula kalimat takbir, Allahu akbar. Adapun kalimat tauhid yang agung dan mulia, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentunya ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita berada di majelis zikir, majelis ilmu, kita menegakkan salat, maka ini semua dalam rangka apa? Agar kita senantiasa selalu diingat oleh Allah. Karena Allah berfirman, fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan cara apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan zikir bil lisan, dengan zikir bil jawarih, anggota badan kita, sebenarnya sebutkan tadi. Kalau kalian mengingat aku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian akan nikmat-nikmatku, dan jangan kalian ingkari atau kalian kufuri.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu Allah tabaraka wa taala jamin mereka memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Karena sebab dia zikir kepada Allah, sehingga dia padukan makna zikir tadi. Kalau zikir bahasa kita ingat. Nah sekarang kita ingat sama Allah itu dengan apa? Dengan bil lisan, bil jawarih, bil qalbi, dengan iman itu termasuk. Dan ingatlah dengan kita zikir kepada Allah, maka hati ini menjadi tenang. Habis sebaliknya, jika kemudian kita susul berpaling dari zikir kepada Allah dalam makna kita berpaling dari Al-Quran, kita berpaling dari sunnah, kita berpaling dari menegakkan salat, kita berpaling dari kalimat-kalimat thayyibah, apa yang akan terjadi? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun, barang siapa yang dia berpaling dari mengingat aku, dari peringatanku, maka kata Allah apa? Fa inna lahu, maka sesungguhnya pantas buat dia ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Hidup ini sempit, hidup ini tidak tenang, penuh dengan kegalauan. Kenapa? Ya, karena dia berpaling dari ingat kepada Allah, berpaling dari peringatan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, kata Allah, kami nanti akan kumpulkan di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka buta, sementara di dunia dia bisa melihat. Masya Allah, inilah di antara zikir Al-Quranul Karim, majlis kita dalam majlis zikir. Maka sungguh kita berharap dan memohon kepada Allah Taala agar Allah berikan kita istiqamah di atas majlis ilmu. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita kitab Bahjatul Qulubi Al-Abrar, Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Nah, hadis yang ke-11 pembahasannya adalah fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan memahami, mendalami tentang agama. Jadi bagaimana fadla, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang dia mendalami dinnya, dia memahami agamanya, dia mengerti tentang agamanya. Dengan kata lain, orang-orang yang faqih dengan agamanya. An Muawiyah, dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ini hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita masih ingat sahabat Muawiyah di antara sahabat yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan ilmu sampai kepada kita, sehingga dia adalah sahabat mulia. Dan sahabat ini termasuk di antara ketika setelah selesainya generasi Khulafaur Rasyidin, maka ada istilah Bani Umayyah. Maka yang pertama inilah di antaranya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Rasul bersabda, barang siapa, yang sifatnya umum, siapapun, yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, ya, dengan iradah Allah kepada orang tadi sebuah kebaikan. Jadi barang siapa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki baginya kebaikan, apa tandanya? Yufaqihu fiddin,
maka Allah fakihkan terhadap orang tersebut tentang agamanya atau dari agamanya. Nah, hadal hadis min a'zami fadailil ilmi. Hadis ini maka menjelaskan tentang keagungan, keutamaan, tentang keutamaan ilmu. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Dari di antara keutamaan teragung daripada ilmu. Tentunya wafihi, dan dalam hadis ini pula annal ilman nafi'a, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat alamatun ala sa'adatil abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, dan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu itu memberi manfaat kepada pemiliknya, kepada pelakunya, maka pertanda kepada orang tersebut tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Kenapa? Sesungguhnya Allah menghendaki kepadanya kebaikan. Intinya, jika kita ingin kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa di atas ilmu, menjadi orang yang belajar ilmu, orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu disebut ilmu yang bermanfaat, berarti Al-Quran, berarti hadis Rasulullah. Apa buktinya? Ketika kita membaca Al-Quran, dan ketika para ulama menyebutkan apa itu ilmu, sebagaimana di antara ulama menyebutkan al-ilmu qala Allah, ilmu itu firman Allah. Tadi apa? Al-Quran. Kemudian qala Rasul, ilmu itu apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Kemudian apa lagi? Qala sahabat laisa bitanwin, perkataan para sahabat, athar sahabat yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka itu adalah ilmu. Ya, atau kata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man lam yajid an wahid minhum falaysa bil ilm. Ilmu adalah segala sesuatu atau apa-apa yang datang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya apa yang tidak datang dari mereka maka tidaklah teranggap sebagai ilmu, atau sesuatu yang tidak datang dari salah seorang dari mereka maka bukan disebut dengan ilmu. Sehingga Al-Quran sampai kepada kita berupa mushaf ini karena jasa perjuangan mereka para sahabat. Ya, terutama Al-Quran itu dibukukan menjadi satu mushaf itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum masa Rasulullah memang Al-Quran belum satu mushaf. Kenapa? Karena memang belum sempurna, karena masih banyak ayat-ayat yang turun kepada beliau. Dan ketika itu para sahabat sudah menyebar kemana-mana. Tapi Al-Quran di masa Rasul, di masa sahabat itu dihafal di dada. Ya? Nah, kemudian ketika di masa Khalifah pengganti Rasulullah Abu Bakar, ketika munculnya banyak orang-orang yang murtad, ketika banyak munculnya nabi-nabi palsu, mereka lah memerangi mereka, sehingga banyak di antara hufadzul Quran, qurra'ul Quran, banyak yang meninggal, penghafal Quran, ahli Quran, banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Maka oleh sebab itu diusulkan oleh sahabat yang mulia, artinya diberikan masukan oleh siapa? Sahabat Umar Ibn Khattab. Kalau ini kondisinya seperti ini, saya mengkhawatirkan. Artinya apa? Al-Quran ini sudah tidak diingat lagi. Nah, kalau penghafalnya sudah hilang, itu kekhawatiran.
Ya, maka kemudian diusulkan, dan bagaimana proses pengumpulan Al-Quran, Masya Allah, sehingga hufadzul Quran, katibul Quran di ahadin Nabi, termasuk penulis Quran di masa Nabi namanya Zaid ibn Thabit, dikumpulkan. Dia yang diberikan apa? Tugas oleh khalifah untuk mencatat dan untuk mengumpulkan para qurra yang masih tersisa dari seluruh penjuru. Jadi sampai demikian penjagaannya, ya, sehingga Al-Quran betul-betul datang dari mereka, dan Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Tidak mungkin mereka berdusta. Jadi artinya apa? Mereka tidak berdusta dan jujur mereka semua, karena mereka disebut minas siddiqin. Sehingga kita jangan ragu tentang kebenaran Quran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf, dan Allah tegaskan dzalikal kitab la raiba fihi. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan bahkan dalam ayat yang lain, andai kata Al-Quran itu bukan datang dari si Allah, sungguh kalian akan menjumpai banyaknya terjadi kontradiktif di dalamnya. Tapi karena datang dari sisi Allah, maka Al-Quran ini sebagaimana kita paham. Dan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah bukan untuk memberatkan kita, bahkan memberikan kemudahan untuk kita. Kembali Al-Quran sampai demikian. Ketika Zaid bin Thabit tentang Al-Quran ini adalah ilmu, bahkan induk jadi segala ilmu, ya, maka beliau menyatakan tentunya lebih mudah bagiku untuk memindahkan gunung satu kepada gunung berikutnya dibanding aku menjalankan tugas yang seberat ini. Caranya bagaimana? Ketika misal Zaid bin Thabit beliau menghafal 30 juz, maka di sana juga ada catatannya. Maklum di masa itu catatannya masih belum dikenal namanya kertas, belum dikenal namanya kertas bagaimana kita, ya, masih ada di kulit, kemudian di batu tulis, ya, masih tersebar di mana-mana. Kemudian dicocokkan hafalan Zaid dengan hafalan yang sahabat yang lain, sampai begitu akhirnya terus terkumpul. Terus terkumpul. Dan ini disebutkan tentunya di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, di dalam juga kitab-kitab tentang ulumul Quran dari para ulama yang lain, termasuk Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Sampai seperti itu. Bahkan ketika itu ada satu ayat ini yang akan dibukukan dalam satu mushaf. Ini luar biasa. Karena ternyata apa? Ada agak sedikit terjadi apa? Perbedaan. Itu ada sebutan seperti itu. Tapi alhamdulillah akhirnya diketemukan. Nah, jadi satu mushaf, tetapi dialek masih macam-macam, lajahnya masih macam-macam. Kita tahu karena waktu itu lajahnya macam-macam, maka oleh sebab itu dikenal di masa kita ada apa? Qiraatus sab'ah, ada qiraatul asyrah al-mutawatirah, ada 7 dialek bacaan Quran, ada pula 10. Nah, ada pun mushaf yang sampai kepada kita hari ini, itu mushaf yang sudah disempurnakan. Maka itu disempurnakan di masa siapa? Khalifah Utsman ibnu Affan. Jadi sudah Masya Allah. Ada pun yang paling banyak, ya sudah nggak ada perbedaan bacaan, sangat kecil. Ya, paling kalau ada bacaan yang artinya dibaca imalah hanya 1. Kalau ismam paling hanya 1. Kalau itu hafiz. Ya, beda kalau dengan qurra yang lain. Tentunya orang itu membaca Al-Quranul Karim dengan dialek yang bagaimana, maka tentunya dia harus belajar kepada muallimul Quran, guru Al-Quran. Kembali tentang ilmu adalah Al-Quran. Sampai demikian. Sehingga kalau kita ditanya, apakah catatan susunan mushaf dalam Quran ini, kenapa kok tidak wahyu yang pertama? Ya dah. Kenapa kok justru surat Al-Fatihah? Apa ini bikinan karya sahabat? Jawabannya lah. Ya, semuanya ini sudah tersusun rapi, tinggal nyatet. Sehingga disebut dengan awal pembuka surat Al-Fatihah memang Fatihatul Kitab. Pembuka mushaf ya Al-Fatihah namanya. Ya, ditutup dengan apa? Surat An-Nas 114 surat dengan begitu rapinya. Dan antum tahu kalau andai kata memang itu wahyu pertama mesti harus di awal, maka
Karena baru 5 ayat, belum satu surat lengkap. Jadi tidak mesti dalam satu surat yang turun dalam Quran mesti satu kali itu. Kadang-kadang hanya dengan beberapa proses. Ya kan? Yang pertama baru memang surat Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu beda lagi. Nah, di sini Masya Allah, sehingga Al-Quran ini turun dari Allah. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. Tentunya dengan penghafal Al-Quran dimudahkan mereka menghafal. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada yang semudah kitab suci Al-Quran atau yang menandingi Al-Quran yang mudah untuk dihafal selainnya. Artinya hanya Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah. Ya kan? Begitu mudah. Ada kalau Allah berikan kecerdasan, rezeki, ada yang bisa 1 tahun, 1 tahun setengah, ada yang sampai 9 bulan terjadi. Itu yang betul-betul mereka hikmah dan himmah mereka ke situ. Ada. Ya kan? Kalau masa dulu para salaf, para imam-imam seperti Imam Syafi'i, umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam usia 10 tahun. Itu mereka. Kalau saya sama antum, hafalannya ya trikul. Tapi alhamdulillah, bukan berarti meremehkan. Alhamdulillah ya. Kalau mau lebih tambah banyak lagi, alhamdulillah lagi. Kan seperti itu ya. Jadi kalau kita ajinya ya trikul. Ikhlas al-falaq an-nas. Ya enggak? Al-Baqarah sudah repot. Panjang sekali. Jadi seperti itu Allah mudahkan. Masih ada, dan bahkan alhamdulillah banyak di antara ma'at tahfidz yang demikian. Ini bentuk ilmu terjaga sampai demikian. Hatta tentang tafsir, bagaimana penjelasan yang di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, bagaimana orang mufassirin yang sudah teranggap mu'tabar, diakui, seperti tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Ibn Kathir, dikenal dengan tafsir Ibn Kathir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi. Masya Allah, walaupun masih banyak lagi, tetapi minimal yang memang ini yang tafsir bil ma'thur adalah tadi untuk memahami tentang Al-Quran. Masya Allah. Belum kemudian tentang ilmu adalah qala Rasul, hadis juga begitu. Allah jaga dari mana yang dhaif, dari mana yang sahih, mana yang palsu maudhu, sampai demikian. Waktu sebelum ada di antara khalifah mengusulkan adanya ilmu mustalahul hadis, itu hadisnya macam-macam, berserakan, makanya disisip-sisipkan. Bahkan waktu munculnya Syiah, Rafidhah, maka dia mengeluarkan banyak hadis-hadis yang seakan-akan paling utama adalah Syiah. Sama Qadariyah juga begitu. Maka dengan kemudian orang yang mempelajari namanya ilmu mustalahul hadis, artinya tahu bagaimana sanad ini, apakah sanadnya itu muttasil, nyambung, atau bagaimana, apakah kemudian terjadi terputus, adanya cacat dan semisalnya, maka di situ diketahui. Dan tentunya itulah para ulama ahlul hadis. Kita ini tinggal Masya Allah, tinggal belajar sebagaimana kitab yang kita baca, kitab yang kita pelajari pada kesempatan malam ini adalah Bahjatul Qulub Al-Abrar, yang sudah ditulis, disusun oleh para ulama yang sudah teruji tentang keabsahan daripada kitab tersebut. Kemudian ada ilmu tadi apa? Qala sahabat, atar sahabat banyak sekali. Terutama kalau kita kalau kita ini belajar tentang tafsir Ibnu Katsir, maka di sana pasti ada qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Mas'ud, seperti itu. Itu di antaranya adalah ilmu. Baik, maka barakallahu fikum, ilmu adalah itu, sehingga hadis tadi menjelaskan kalau Allah menginginkan sebuah kebaikan kepada hamba, maka Allah fakihkan hamba tadi tentang agamanya. Kita lanjutkan. Wal fiqhu fid din, orang yang dia fakih, mendalami agamanya, maka tentu terkandung di dalamnya orang dari al fiqhu fi usulil iman. Orang dari hamba tadi yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia tahu tentang dasar atau pondasi pokok-pokok tentang keimanan. Dia paham tentang itu, terutama rukun iman yang 6. Paham dia.
Wa syara'il Islam wal ahkam, tentang syariat-syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam, tahu dia, mengerti dia. Kemudian wa haqa'iqul ihsan, termasuk pula tentang hak-hak kebaikan. Ya. Maka sesungguhnya agama terkandung pada tingkatan ini semuanya. Agama itu pertama tentang Islam, kedua tentang iman, ketiga tentang ihsan, sebagaimana hadis Jibril. Sehingga ketika Rasulullah SAW, Jibril datang dalam keadaan orang nggak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, ya Rasul yang menyebutkan, tahukah siapa yang tadi datang kepadamu, yang dia demikian bertanya tentang ini. Para sahabat mengatakan, wallahu a'lam, kami tidak tahu, tidak mengenali. Maka Nabi menyatakan, dia itu adalah Jibril. Yu'allimukum dinakum, dia itu hendak mengajarkan agama kalian. Jadi agama itu terkandung ada 3 komponen, 3 sesuatu yang prinsip. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang apa? Iman, ketiga tentang ihsan. Maka oleh sebab itu, tentunya ketika Allah menginginkan sebuah kebaikan kepada hamba tadi tidak boleh dia tidak ngerti tentang apa? Pokok-pokok iman, tak boleh nggak ngerti tentang pokok-pokok Islam, syariat Islam, hukum-hukum Islam, tak boleh dia nggak ngerti tentang ihsan. Dan Rasul menjawabnya tentu dengan rincian-rincian yang ada. Kemudian tafsir pokok-pokok iman, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah pertama, ya kan? Amantu billah. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Dan ini semua bukan sekedar dihafal, mesti harus kita memang belajar, harus dibedah, harus dijabarkan. Kemudian iman kepada siapa? Kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, ya kan? Iman kepada hari kiamat, dari akhir, iman kepada apa? Terakhir, takdir Allah yang baik dan buruk. Adapun tentang syariat Islam, ya kita tahu bagaimana rukun Islam. Kemudian tentang sholat ini harus, kalau kita ingin tegak, ya kita ngerti tentang sholat yang benar. Sebagaimana puasa, membayar zakat, ya, haji wal umrah, termasuk itu. Nah, kemudian ada pun tentang ihsan. Nah ini puncak atau tingkatan yang tertinggi, derajat yang tertinggi. Ketika orang menyatakan Islam, belum tentu iman. Kalau orang itu iman, sudah Islam. Kalau dia sudah iman Islam, belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah dia ihsan, berarti dia Islam, dia juga iman. Kenapa? Karena ihsan itu puncak dan tingkatan tertinggi. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, mal ihsan, maka Nabi pun menjawab, anta abudallaha ka'annaka tara. Ihsan adalah anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah. Engkau atau kalian, ketika kalian menjalankan ketaatan peribadatan kepada Allah, kalian tunaikan ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti begitu kedekatan hamba, begitu kerinduan hamba, begitu ketika dia beribadah kepada Allah, adanya mahabbatan wa ta'ziman, rajaan wa khaufan. Ada kecintaan, ada pengagungan, ada rasa takut dan ada rasa harap terkumpul, dan karena kerinduan yang ada. Gimana kalau antum ibadah kepada Allah dengan rasa rindu? Masya Allah, ibadahnya khusyuk, ibadah yang seakan-akan dia tidak mau selesai dan lepas. Begitu lezat, begitu nikmat dia merasakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Ka'annaka tarah. Ya, seakan-akan kau melihat Allah. Baru tingkatan yang kedua, fa in lam takun tara fa innahu yara. Maka jika kalian tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu melihat engkau.
bagaimana ketika engkau berdiri, ketika engkau rukuk, ketika engkau sujud, ketika engkau kemudian berpindah dari rakaat pertama, rakaat berikutnya. Allah melihat engkau, Allah Maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengintai, mengawasimu. Dan ini menunjukkan apa? Adanya pengawasan Allah ada pada dirinya. Dia juga berusaha melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu tingkatan ihsan yang tertinggi dari tentang Islam tadi. Nah, fayadkhulu fi dzalika, masuk pula dalam hadis ini tentang at-tafaqquh, yakni orang yang faqih mendalam tentang agamanya. Tentunya mereka faqih fil aqaid, masalah akidah, masalah keyakinan-keyakinan. Nah, kalau sudah keyakinan berarti masalah hati, masalah keimanan. Tentunya beriman dengan hal-hal yang gaib. Banyak kan? Tentang iman perkara gaib ini sesuatu yang esensi. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Karena tertutup, terhalang dari panca indera manusia. Karena dengan iman dia. Demikian pula wa ma'rifatu madhhab as-salafiyah, dia pula memahami tentang bagaimana perkataan-perkataan para salaf, ulama-ulama terdahulu tentangnya, masalah akidah. Intinya, kalau masalah rukun iman yang 6 tidak ada perbedaan pendapat, terutama imam yang 4 kita kenal, yaitu tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Gak ada terjadi perbedaan. Mereka ada perbedaan di antara mereka hanya masalah mimbar, fikih, masalah cabangan, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah sama mereka, meyakini Al-Quran adalah kalamullah yang sudah terdahulu, bukan makhluk. Sehingga mushaf yang saya sebutkan sejarah secara simpel tadi, maka itu tidak dikatakan makhluk, walaupun itu diterbitkan dan kemudian dikumpulkan, hakikat itu adalah kalamullah. Maka oleh sebab itu, bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, dia dalam keadaan suci. Bahkan Syekh Fauzan, beliau pun berdalil dengan firman Allah, la yamassul Qur'an illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang disucikan oleh Allah. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Artinya apa? Suci dari hadas, suci dari najis. Kenapa? Ya karena begitu. Dan ini ada tentang Al-Quran. Maka oleh sebab itu nggak boleh orang itu ketika mushaf itu dicoret-coret, diterjemah. Artinya itu mushaf Quran kemudian ditulis di Indonesia, nggak boleh. Kenapa? Ya antum tidak menjaga. Kenapa? Allah saja menyebut Al-Quran Al-Quranul Azim, ya enggak? Al-Quranul Karim. Itu Allah yang kasih sifat, Allah yang kasih nama. Nah, jadi seperti itu. Wa tahaqqaqa bihi zahiran wa batin. Maka dia pula terapkan, laksanakan permasalahan akidah tadi secara zahir ataupun batin. Sehingga pula dia paham tentang pendapat-pendapat yang menyelisihi, tentunya juga menjelaskan bagaimana penyelisihan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu pula adalah wadzalika wa dakhala fi dzalik, masuk pula tentang itu adalah ilmu fikih. Ya, masalah fikih. Ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah. Ya, ada pula cabangan-cabangannya, hukum-hukum ibadah, masalah muamalah, artinya interaksi, jual beli, itu ada. Termasuk masalah apa? Undang-undang, pelanggaran. Kalau orang ini melanggar ini, kalau orang ini melakukan ini, itu termasuk masalah jinayah atau yang selainnya. Itu termasuk tafaqquh fiddin. Demikian pula masuk di dalamnya
dia faham tentang hak-hak iman. Termasuk apa? Tentang sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah tabi'in. Ya. Demikian pula apa? Tentang adab dia kepada Allah, akhlak dia kepada Allah. Bagaimana kalau sholat? Mestinya kalau sholat ya lebih bagus. Ya, ketika dia berpakaian, ya, apa yang dia pakai, dia dalam keadaan bersih, suci, bukan ala kadarnya. Jadi termasuk itu. Wa kadzalika yadkhulu fi hadza, dan masuk pula dalam permasalahan hadis ini adalah dia mempelajari semua sebab-sebab yang akan mendukung, yang akan menolong dia untuk memahami agama. Seperti apa? Dia termasuk belajar bahasa Arab. Belajar. Ya, sudah bismillah dia usah. Berarti sebelum dia belajar bahasa Arab, dia belajar Al-Qur'an dulu. Karena huruf-huruf Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ya, mengenal huruf hijaiyah. Baru kemudian dia mempelajari bahasa Arab dengan macam-macamnya. Apakah tentang ilmu tata bahasanya, grammarnya, ilmu nahwu, atau kemudian tentang silsilah asal kalimat, ilmu sorofnya, atau tentang gaya bahasanya, tentang ilmu balaghah, atau mungkin masalah ketika seseorang itu dia untuk bagaimana membalikkan, atau dia mengerti bagaimana ketika nikos, ketika berdebat, ilmu mantik misalkan, walaupun itu tidak terlalu berdalam-dalam tentang ilmu mantik. Nah, ini termasuk, ya, karena itu menjadi sebab orang mengerti agamanya. Ya, faman aradallahu bi khairan, ya, fafaqihu fi hadhil umur. Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dari apa-apa macam-macam perkara yang disebutkan tadi, dan Allah berikan taufik dia untuk menuju ke sana. Wa dalla mafhumul hadits, dan menjelaskan tentang apa yang dipahami hadis ini, ala anna man a'rada an hadhil ulum bil kulliyah, atau sesungguhnya siapa saja yang berpaling dari ilmu ini semua, maka Allah tidak inginkan kebaikan buat dia. Kenapa? Lihurmanihi al-asbab, karena dia menutup diri dari sebab-sebab tadi, allati tanalu biha al-khairat, yaitu hal-hal yang dia akan mendapatkan dengannya kebaikan-kebaikan itu. Wa taktasibu biha as-sa'adah, demikian pula dia telah menutup, ya, yakni usaha dia mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula di antara faedah hadis ini disebutkan di dalam syarah kitab Bulughul, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Kitabul Ilm faedah tentang hadis ini begini: man lam yatafaqqah fid din wa yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasil bihima min al-furu' faqad harrama al-khair. Maka barang siapa yang tidak mau mengerti, mendalami, mempelajari tentang agamanya, tidak mau mempelajari tentang, ya, undang-undang, kaidah-kaidah dalam Islam, atau yang berhubungan dengan keduanya, apakah itu cabangan-cabangan, maka Allah akan haramkan bagi dia kebaikan. Hadis ini pula menjelaskan tentang keutamaan para ulama, orang-orang alim. Jadi keutamaan ulama atas semua manusia, ya, dan keutamaan orang yang mempelajari agama di atas semua ilmu. Jadi ketika antum belajar Quran, ketika antum belajar tafsir Quran, ketika antum belajar bahasa Arab, ketika antum belajar hadis, ketika antum belajar ilmu hadis, tentunya itu lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain. Bukan artinya antum tidak boleh belajar ilmu yang lain, tapi jangan antum kesampingkan, justru mestinya antum tafaqquh fid din, ya. Bukan justru antum berdalam-dalam tentang ilmu yang selainnya. Ya, bukan berarti orang itu tidak boleh ketika dia kuliah masuk di dalam kuliah bahasa Inggris misal atau yang lainnya, bukan tidak boleh, tapi ingat tentang agama dia, tentang Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak boleh dia tidak mengerti. Jadi intinya seperti itu. Kemudian al-ilmu la yakunu bil iktisabi faqat. Ilmu tentunya bukan hanya diusahakan saja, ya, tapi wa innamal iktisab wasilah. Memang orang dapat ilmu itu harus berusaha,
Dan ilmu itu karena usaha dia dapat, maka itu menjadi sarana sebab. Ya, thumma yanbaghi lil 'abd ay yasta'ina billah. Ya. Mestinya hamba dia juga tetap minta tolong kepada Allah agar Allah berikan anugerah kepada dia salamatul fahm. Pemahaman dia terhadap agama ini benar. Tidak macam-macam, karena banyak kan dipahami agama macam-macam kan. Seperti masa kita ini muncul orang-orang pemikiran liberal, ya kan? Jadi Al-Quran Sunnah banyak dikritisi misal, subhanallah, ya, hukum-hukum banyak dikritisi, macam-macam dikritisi oleh mereka, ya. Dan kita pun mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah pula membaguskan niat tujuan kita untuk belajar. Nah, kalau belajarnya ya sekedar ingin mendebat atau naudzubillah min dzalik dianggap supaya dia orang yang alim, ya ini semua di sisi Allah tidak ada nilainya. Ini barakallahu fikum, ketika kita inginkan Allah Tabaraka wa Taala memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, ketika Allah inginkan agar kita mendapatkan sa'adah kebaikan dunia akhirat, hendaklah kita senantiasa belajar agama kita. Butuh proses istiqomah, istimrari, maka ini penting. Tak boleh harus terlalu semangat juga ada benar, ya. Tapi tetap dia istiqomah sedikit, dimulai dari dasar, baru berikutnya harus seperti itu. Nah, itu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum tentang hadis yang ke-11 dari kitab Bahrul Qulub Al-Abrar. Maka hadis tentang keutamaan tafaqquh fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia tentang agamanya. Dan ilmu, kalau Allah qala Rasul, menjadi sebab Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga surga itu dengan ilmu kita tahu, itu jalan surga, ini jalan neraka, ini jalan orang sengsara, ini jalan orang berbahagia. Dengan ilmu, tanpa itu tidak mungkin. Ya, nah kalau sebab itu kita tahu, sebagaimana Rasul ingatkan kita, dunia ini isinya dilaknati oleh Allah, jauh dari rahmat Allah, kecuali 4 orang yang zikir kepada Allah. Harta yang dia miliki sebagai sebab sarana taat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berilmu. Keempat adalah orang yang mau belajar ilmu. Kalau kita tidak menjadi orang yang berilmu, alim, kita menjadi orang yang mau belajar. Ini mana itu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.